Hari ini kita akan melaksanakan podcast sebelum kita melaksanakan pengerjaan masing-masing, dan sebelum itu kita melaksanakan pemanasan dulu, baris berbaris. Siap! Siap! Siap, gerak! Untuk menuju tempat podcast. Maju! Jalan! Demokrasi, sek asik. Selamat pagi. Tagline kita Mas, ayam tentrem. Ayam tentrem ya, coba di. Oh, Batuan stick ini fungsinya untuk semisal pertahanan diri. Pertanyakan mau bertemu siapa, kapan kita sudah mengantarkan. mantap bun, wah dahsyat bun, wah hebat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi, sek asik. Semoga pemirsa di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada demokrasi kali ini kita kedatangan orang-orang kuat di KPU Kabupaten Semarang. Siapa dia? Dia adalah Jagat Saksana KPU Kabupaten Semarang, yaitu ada Mas Rohmat, Mas Zainal, dan Mas Ragil. Kita akan bincang-bincang nih ya dengan mas-mas bertiga ini agar teman pemilih di rumah lebih kenal dan akrab dengan Jagat Saksana KPU Kabupaten Semarang. Selamat pagi! Pagi! Luar biasa! Wih, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita berbincang-bincang asik nih ya, silahkan perkenalkan diri dulu satu-satu, dimulai dari Mas Rohmat. Mungkin nama, alamat, lahir, dan sejak kapan kerja di KPU Kabupaten Semarang. Oke, nama saya Rohmat Widiatmono, alamat saya Tambak Boyo, RT 1 RW 5, Tambak Boyo Ambarawa. Saya bekerja di sini mulai tahun 2010 sampai sekarang. Oke, untuk Mas Ragil nih selanjutnya. Terima kasih waktunya Mas Duta. Perkenalkan, nama saya Ragil Janarko, kelahiran Kabupaten Semarang. Sudah bekerja di KPU Kabupaten Semarang dari 2020. Oke, selanjutnya Mas Zainal. Ya, selamat pagi Mas Duta. Ya, Nama saya Zainal Arifin. Saya lahir di Magelang 18 Juni 81. Saya mulai di KPU kerja tahun 2015. Alamat saya di Ungaran Barat. Ungaran Dekat Barat. sini. Oke, terima kasih nih. Sebelumnya saya ingin tanya nih ya, bagaimana keamanan KPU Kabupaten Semarang pada saat pilkada dan pemilu kemarin? Monggo Mas Rohmat dijawab. Aman terkendali, tidak ada hambatan apa-apa, berjalan dengan lancar. Kalau Mas Ragil? Kalau sekarang ini sudah relatif aman Mas. Aman ya? Kondusif, ya. Oke, untuk Mas Zainal? Ya, sesuai tagline kita Mas, ayam tentrem. Ayam tentrem Alhamdulillah, ya, ayam. berarti nggak ada Iya. apa-apa ya. Oke. Wah, ayam tentrem ini seperti jargon pilkada kita kemarin ya. Ya. Oke, saya mau tanya tugas-tugas kalian ini mas-mas ini apa aja ya? Mungkin dari pertama kali masuk hingga pulang. Coba tolong jelaskan Mas Rohmat. Pagi persiapan penyeberangan pegawai KPU. Ya. Kedua, kita mengatur parkir ke posisinya masing-masing, sepeda motor, mobil, kita atur. Terus kita habis itu kita menerima surat dari instansi lain untuk diserahkan kepada instansi kita. Oke. Terus kalau yang malam nih gimana Mas Ragil? Kalau yang malam itu biasanya mungkin karena sudah ada kegiatan, jadi mungkin tetap kontrol ruangan saja. Kontrol ruangan ya. Lebih ke Keamanan lingkungan. keamanan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya ini ya. Pernah nggak mengalami kejadian yang mengganggu keamanan kantor selama bekerja di KPU? Dan langkah apa yang dilakukan? Mas Zainal? Terima kasih Mas Duta. Kita di KPU ini sudah ada SOP-nya dari pusat Mas Duta. Ada surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang pengamanan untuk penjagaan pintu gerbang, terus ada kontrol di area kantor, ada pengawalan juga Mas Duta. Dan kalau misalnya ada
situasi yang tidak diinginkan, kita juga ada antisipasi, sudah ada CCTV juga sudah ada Mas Yuta. Terus itu Mas Yuta sebenarnya. Oh begitu ya berarti ya. Semoga KPU Kabupaten Semarang kantornya aman terus ini kalau ada mas-mas bertiga ini. Oke, saya lihat ini outfitnya kok keren-keren banget ini. Coba jelaskan satu persatu nama perlengkapannya dan fungsinya apa. Jadi untuk pertama ini ada senter. Senter ini fungsinya kalau saat di malam hari mungkin butuh penerangan. Ada borgol, kemungkinan kalau ada yang menerobos tanpa ada izin mungkin untuk penahanan sementara mungkin nanti dari pihak yang berwajib. Berarti yang kedua ada borgol ya Mas ya. Ada. Untuk selanjutnya Ini namanya baton stick. coba di Baton stick ini fungsinya untuk semisal pertahanan diri, bukan untuk perlindungan diri. bukan, Perlindungan diri ya. untuk perlindungan diri. Holder HP untuk Penyimpanan komunikasi, HP. penyimpanan HP untuk komunikasi. Ya guys, sudah. Udah gitu ya outfitnya. Oke, terima kasih Mas Ragil atas penjelasannya tadi. Sekarang saya mau tanya nih, kan banyak tamu ya yang datang di KPU Kabupaten Semarang. Coba jelaskan kepada pemirsa di rumah standar operasional, prosedur SOP pelayanan jagat saksana jika ada tamu yang berkunjung ke KPU. Mas Rohmat, tolong Mas Rohmat. Oke, terima kasih Mas Yuta. Kalau ada tamu itu pertama kali mengisi buku tamu. Oke. Kedua, kita meminta identitas. Ya. Dan ketiga, kita menanyakan mau bertemu siapa. Keempat, kita sudah mengantarkan. Oke, gitu ya. Berarti SOP-nya yang ada di Jagat Saksana, begitu kalau ada tamu itu yang ditanyakan. Oke, sekarang bagaimana jika ada huru-hara? Nah, ini semoga tidak terjadi nih. Yang dilakukan Jagat Saksana untuk mengamankan kondisi. Monggo Mas Hena. Ini Mas Yuta, kalau terjadi huru-hara, semoga tidak terjadi Mas, Ya. kita langkah pertama harus mengamankan para pimpinan dulu ke tempat yang aman, dan kita juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membantu kita di luar kantor. Oke. Kalau kita kan di urusan dalam kantor kita Iya. pengamanan dalam. Kalau yang di luar kita ada koordinasi dengan TNI, Polri, dan anggota-anggota yang lain. Oke, terima kasih nih jawabannya. Keren sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya. Apa yang harus dilakukan Jagat Saksana saat ada orang yang mencurigakan masuk tanpa permisi ke kantor KPU Kabupaten Semarang? Monggo Mas Ragil. Mungkin untuk pertama ditanyakan dulu ya Mas, apa keperluannya apa, Ya. kemudian mungkin berbicara dulu baiknya seperti apa, kalau tidak ya mungkin bisa tindak lanjuti lebih lanjut seperti itu. Oke, mantap bun, wah dahsyat bun, wah hebatun. Sekarang saatnya kata-kata hari ini Jagat Saksana. Jangan berharap masalahmu dipermudah, tapi berharaplah menjadi lebih kuat untuk menghadapi masalahmu. Oke. Oke, terima kasih. Demikian podcast Demokrasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.